Halo semuanya, halo guys. Oke, general reading ya, general reading. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general, energi banyak orang, bisa cocok bisa tidak. Bisa beberapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun kepada Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu ya. Oke, langsung aja. Kali ini temanya tentang orang ini menyembunyikan sesuatu dari kamu ya. Jadi kita lihat prediksi tentang orang yang menyembunyikan sesuatu ya, atau menutup-nutupi sesuatu, merahasiakan sesuatu, terutama dalam waktu dekat ini ya kan. Kita lihat. Terima kasih. Cara. Wah. Jadi guys, ada seorang, dia ngerasa pengen banget berkomunikasi dengan kamu ya. Ada sebenarnya seseorang yang kayak ngerasa, ya saya pengen banget bicara sama kamu. Saya pengen banget ngajak ngobrol. Saya pengen ngajak ketemu gitu. Tapi disembunyikan gitu ya, atau dipendam, ditutup-tutupi ya keinginannya itu. Terus ada yang diam-diam kayak ngerasa kaget gitu ya. Ini kan energinya shock gitu. Shock. Dia shock, ya dia kaget, dia terkejut. Dia ngerasa kayak, kenapa ya? Ada rasa ingin tahu gitu tentang kamu. Kayaknya kamu, hidupmu pasti udah lebih baik atau hidupmu sudah lebih positif ya, menurut dia ya. Atau dia ada lihat kamu dari mana gitu ya. Dia bisa aja memantau kamu dari jauh dan dia ngerasa kamu itu sudah lebih positif, sudah lebih luar biasa lah menurut dia. Entah kepribadianmu makin dewasa, kamu makin bijaksana, kamu tidak banyak drama. Jadi kan dia terkejut, dia kaget, dia ngerasa, ya, kamu menarik lah di mata saya sekarang. Jadi pengen menuju kamu, gitu. Oke. Terus ada yang disembunyikan seseorang, ternyata dia di sana menderita. Dia tidak bahagia, ya. Ada seperti itu. Jadi ini kelihatan banget. Ada yang menyembunyikan sesuatu kayak, ya dia tuh nggak bahagia loh di sana. Dia menderita. Bahkan ada yang susah, ada yang ya tidak bahagia gitu. Tapi disembunyikan aja. Kan kita bisa pura-pura bahagia. Toh juga hidup ini kan panggung sandiwara ya. Ya bagi seseorang kayak gitu pola pikir dia ya. Jadi dia ngerasanya, iya sih, aku di sini nggak bahagia. Tapi kamu nggak perlu tahu lah ya. Atau apa ya? Memang benar aku menjalani karma. Tabur tuai, aku pernah menyakiti, akhirnya hidupku seperti ini gitu. Tapi ya udah aku sembunyikan, kamu nggak perlu tahu ya itu. Dan yang dia sembunyikan itu ternyata dia sering memperhatikan kamu dari jauh ya. Orang ini sering banget ya
kayak kepo, mata-matai kamu lah, penasaran tentang dirimu lah, ingin tahu perkembangan hidupmu lah, karena kayak ngerasa aja ya kamu sebenarnya yang akan lebih bahagia, kamu sebenarnya yang akan lebih baik daripada aku. Ya, seperti itu. Oke, kita lihat lagi. Nah, terus ini ada orang yang pernah merasakan kebaikanmu ya. Ada orang pernah merasakan kasih sayangmu. Bahkan ada yang pernah ditolong oleh kamu ya. Dia ini mencari-cari kamu sebenarnya sekarang. Soalnya ya dia kayak butuh orang seperti kamu. Ini bisa siapa aja ya. Mungkin ada juga teman atau keluargamu sendiri ya. Ya, jadi kayak sebenarnya ada yang menyembunyikan sesuatu bahwa ya saya itu butuh kamu. Saya mau minta perhatianmu lagi. Saya mau minta support kamu. Saya mau minta bantuanmu lagi. Nah, seperti itu. Tapi masih dipendam gitu ya. Mungkin dia lagi perhatikan juga situasimu. Kalau situasimu sudah mendukung ya orang ini datang gitu. Atau ketika dia sudah berani, ketika dia sudah siap untuk mencari kamu, ya dia bisa aja cari kamu. Ini kan. Jadi apa ya, ini bukan sekedar kayak saya butuh kamu, saya perlu kamu, nggak sekedar itu juga sih, cuma lebih kayak seperti ada yang menuntun saya ya, seperti ada yang mengarahkan saya supaya saya cari kamu lah, supaya saya memperhatikan kamu lah, supaya saya memandang kamu lah. Jadi kayak ada dorongan bahwa ya kamu orang yang baik, kamu orang yang bisa diharapkan, atau kamu yang bisa diandalkan gitu. Terus ada nih orang yang menyembunyikan perasaan kayak sebenarnya dia suka sama kamu, dia mencintaimu ya, bahkan dia tersiksa sama perasaannya sendiri karena dia belum melakukan apa-apa sampai saat ini gitu. Kamu kira enak ya memendam rasa suka? Aku dari dulu suka sama kamu, tapi aku diam. Atau apa ya contohnya? Ya aku mencintaimu tapi aku tidak berbuat apa-apa begitu ya. Ada loh kayak tersiksa gitulah sama perasaannya sendiri. Dia kayak ngerasa perasaan cintanya untukmu itu ujung-ujungnya kayak apa ya, benar-benar dia pikirkan, dia renungkan, dia rasakan terus setiap harinya ya. Ini ada yang sebenarnya susah tidur, gelisah, mungkin ada juga rasa bersalahnya tapi belum diungkapkannya gitu. Jadi pintar sih menyembunyikan perasaan. Terus kalau misalnya dia kangen, dia rindu kamu ya, dia hanya bisa bayangkan wajahmu, mungkin dia lihat fotomu atau dia kunjungi profilmu, ya hanya sebatas itu. Tapi dia tuh stres loh, stres banget. Ini ada yang sampai kayak depresi gitu karena ngerasa dirinya aneh begitu. Dia cinta kamu tapi kok begitu anehnya ya. Dia cinta kamu tapi dia seperti stuck gitu ya, seperti stagnan, diam seperti patung ya.
Entah karena keadaannya lah, entah karena egoisnya dia atau apa gitu ya. Dia tersiksa gitu, kayak siklus dia hanya begitu-begitu aja. Dan itu menyakitkan, tapi dia diem aja gitu. Kayak ya udahlah, ini urusan aku, biarkan aku yang merasakannya. Gitu. Oke. Ini sebenarnya memang ada mau menyapa dirimu, ya. Ada yang mau kayak apa ya? Menyapa kamu. Misalnya say hello. Ya pengen bilang sih apa kabar, tapi kayak janganlah gitu. Ya aku rasa teman kamu juga ada seperti itu ya. Orang lama, kawan lama yang sudah berlalu juga, atau orang yang saat ini, atau siapalah yang pernah bikin drama, sebenarnya ini ingin menyapa kamu. Ya pengen sebenarnya, cuma dia nggak berani ngambil resiko. Mungkin dia ngerasa sulit bertarung dengan ego, atau kayak apa ya, dia ngerasa nggak mau menurunkan harga dirinya untuk menyapa kamu, ya. Padahal ini bukan tentang harga diri semata ya, tapi soal kesadaran gitu. Cuma dia kayak mikirnya harga diri gitu. Mungkin gengsi tinggi ya, tuh. Jadi apa ya? Ini kan ada kartu tentang sesungguhnya ingin minta ampun ya, ingin memohon maaf sama kamu. Cuma dia kayak hanya menyampaikan di dalam hatinya, dia sampaikan juga mungkin ke Tuhan gitu ya, melalui doanya. Tapi kayak hanya sebatas itu aja. Makanya ya begitu orangnya. Dan sebenarnya ini ada yang disembunyikan, kayak dia tuh belum terima sebenarnya kenyataan ya. Dia sebenarnya belum terima kenyataan, atau dia belum berdamai dengan semua yang terjadi ya. Ada sebenarnya kayak gitu ya. Yang kamu rasa mungkin aku kayak udah move on gitu, aku seperti sudah move on, aku seperti sudah melupakan semuanya, aku seperti sudah ya lanjutkan hidupku lah gitu. Tapi aku nggak seperti itu. Ada nih kayak belum move on, belum terima kenyataan, belum merelakan kamu sebenarnya, cuma disembunyikannya gitu ya. Dan ada juga yang disembunyikan ini yang jelas tentang kebenaran kayak apa ya, ya dia mengakui kamu yang benar, dia yang salah gitu ya. Ada yang ngerasa seperti itu. Ya sebenarnya aku yang salah, kamu tuh benar, kamu tuh baik gitu. Tapi ya udah. Ya dia menyembunyikannya aja gitu. Terus ada yang menyembunyikan kayak hidup dia itu seperti banyak badainya ya. Ini ada kehidupan seseorang banyak badainya, banyak tidak bahagianya, kesulitannya ya. Misalnya apa ya? Mungkin dia tuh di sana banyak masalahnya ya. Entah dia masalah sama yang lain, entah dia ada masalah keluarga, mungkin dia ada masalah soal uang, soal apa gitu ya. Dia ini sebenarnya banyak masalah, tapi dia kayak santai aja. Dia tunjukkan dia tuh fine-fine aja, dia oke-oke saja. Padahal wah ruwet banget sebenarnya. Banyak banget masalahnya dia. Cuma ya gitu, gak mungkin dong dia terbuka tentang masalahnya, kan gengsi orangnya gitu. Oke, kita lihat lagi. Oke, nah jadi ada yang disesali seseorang ya.
meskipun dia menyembunyikannya. Sebenarnya ada yang dia sesali, kayak ya dia udah sia-siakan orang sebaik kamu, ya. Sekarang dia hanya meratapi nasib, dia hanya meratapi keadaan, ya. Nih mukanya sekarang kayak apa ya, sedih-sedih, nggak jelas gitu. Dia sekarang melo-melo, tidak jelas gitu aku rasanya. Ya dia tuh kayak maulah menyendiri, dia kesepian, atau memang dia sukanya sekarang sendiri ya. Padahal bisa aja ada yang lain kan. Ya ada seperti itu. Ada orang yang kayak sekarang banyak menutup diri, banyak menyendiri. Dia tuh kayak ngerasa sepi lah gitu. Atau memang kayak maunya dia tuh ya dia menutup-nutupi semuanya, dia menahan-nahan semuanya sendiri. Padahal ya itu aslinya galau, melau. Mungkin dia bisa nangis ya, dia bisa menangisi kamu, dia bisa menangisi keadaan gitu. Tapi apa ya, ini beberapa kayak udah terlambat menurut dia. Jadi dia nggak tahu harus apa ya. Dan yang disembunyikan itu ada juga tentang hasrat seseorang ya. Ini ada yang punya hasrat ya sama kamu. Kayak hasrat apa gitu ya. Ya ada sih. Mungkin memang dia ini suka sama kamu atau dia mencintaimu ya. Dan ada hasrat yang mendalam gitu yang dia tahan-tahan sendiri ya. Misalnya dia sangat ingin menyentuh kamu, dia sangat ingin memegang tanganmu, dia sangat ingin memeluk kamu. Tapi ya dipendam gitu, disembunyikan gitu ya. Sampai akhirnya ya dia ditampar realita gitu, dia ditampar kenyataan ya istilahnya. Dia ditampar kenyataan bahwa ya apa mungkin itu terjadi ya. Sedangkan dia seperti dia membisu seperti ini, atau dia seperti masih payah ya kayak gini. Nah gitu. Aku rasa seperti itu ya. Terus ada yang mengakui kamu tuh makin menarik, cuma dia nggak mau memuji kamu. Wah, aku muji kamu, ya kali gitu kan. Siapa itu ya? Bisa dialah atau siapa. Jadi ada yang ngerasa, ya sih aku lihat kamu makin keren. Ya sih aku lihat kamu makin cakep. Kamu cantik sekarang, kamu ganteng sekarang, atau kelihatan sih aura kamu itu bagus ya sekarang. Tapi aku nggak mau muji-muji kamu. Ya cuma di dalam hati aja lah mengakui kamu yang luar biasa ya saat ini. Jadi dipendam aja di dalam hati gitu. Dia simpan di dalam hati aja gitu ya. Aneh ya. Dan aku ngerasa ada juga ini yang disembunyikan oleh teman atau keluargamu ya. Sebenarnya ada yang iri dan cemburu dengan kamu ya. Kayak ngerasa terheran-heran aja, kamu kok bisa ya mandiri gitu ya. Kamu kok bisa kayak fokus sama dirimu sendiri. Kamu kayak sekarang benar-benar pintar gitu ya membatasi diri. Kamu pintar membatasi mana yang pantas direspon, mana yang tidak gitu. Tapi tetap aja kayak tujuan kamu sekarang ya fokusnya sama diri sendiri. Tapi kan itu bikin orang iri, dengki gitu ya. Apalagi keluarga, teman. Itu ada yang rasanya, ih kamu sombong ya gitu. Kamu fokus sama dirimu aja ya gitu. Padahal orang kayak gitu tuh cemburu, iri dengan kamu. Ya, tuh. Oke. Ada nih yang merasa sebenarnya hidup kamu itu beruntung, ya. Ada kok yang mengakui kamu itu orang pilihan, orang yang berbeda daripada yang lainnya, ya. Jadi ada yang rasanya seperti sadar aja, kalau aku perhatikan ya,
memang kamu ini beda dari yang lainnya, tapi kamu ini orang pilihan, ya. Ya makin kesini aku makin tahu ya, makin kesini aku makin sadar eh ada rencana Tuhan, ada rencana semesta yang luar biasa di hidup kamu. Jadi ya kayak ngerasa aja kamu seperti orang pilihan, ya kan? Dia jadi menggebu-gebu sama kamu, dia jadi berharap sama kamu. Ya, bahkan orang kayak gini tuh lagi nyari strategi ya. Dia lagi nyari strategi bagaimana supaya bisa ya mendapatkan dirimu ya. Cuma strategi dia ini harus butuh waktu, butuh proses ya. Karena orangnya sekarang lebih ke malu gitu ya, minder, insecure sama kamu. Itu. Oke. Ada juga entah siapa ini menyembunyikan sesuatu tentang keuangan ya. Ada juga nih aku rasanya entah siapa ya, dia menyembunyikan soal keuangan. Misalnya dia menunjukkan keuangannya segini padahal segitu ya. Atau ada berbohong soal uang. Kemudian apa ya, ada yang menyembunyikan kayak dia itu ternyata fokusnya juga sama yang lain gitu. Ada yang menyembunyikan bahwa ya dia tuh ada pikiran dia ke yang lain. Tuh. Oke, kita lihat lagi dari kartu ini. Oke. Aku sih ngerasa ini ya. Ada yang bingung sekarang. Bingung karena terlalu banyak drama yang dibuatnya, ya. Sampai dia bingung. Ada juga yang kayak gini, dia menyalahkan kamu loh. Pernah lah dia menyalahkan kamu. Dia pernah memojokkan kamu. Dia pernah menganggap kamu sebelah mata gitu. Cuma sekarang dia ngerasa kayak dia itu yang nggak pantas buat kamu, ya. Tuh. Jadi ada orang yang pernah menyalahkan, pernah memojokkan kamu, tapi sekarang dia yang ngerasa terpojok, dia yang ngerasa dia tuh yang salah dan dia tuh nggak pantas sebenarnya gitu. Ya akhirnya bingung aja, nih kan? Banyak yang dia renungkan tentang kamu, banyak yang dia pelajari tentang dirimu. Cuma di sini seperti ada rasa segan ya sama kamu. Makanya dia menunda-nunda untuk datang ke kamu. Ada juga yang segan dalam artian ya aku bisa apa emangnya? Aku nggak bisa janjikan apa-apa. Atau aku belum jadi versi terbaik gitu. Atau apa ya? Menunggu takdir dari Tuhan, karena ini ada takdir ya. Sebenarnya ada yang menunggu, ada yang menanti-nantikan takdir untuk kita bisa bersama ya. Karena ya keadaan mungkin belum memungkinkan, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi sampai di sini dulu. Ini beberapa saja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.